Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Sekarang saya sedang berada terus dengan ya. Berada di Jogja bareng sama Mas Cahyo Ahmad Irsyad. Sekarang berganti kostum. Konkret. Yuk ngaji tetap. Kita mau bahas apa hari ini? Membahas salah satu kasus yang sedang kemarin kebetulan di dekat Jogja di Magelang. Sadis ya? LGBT. Ngeri ya? Ngeri. Jadi pertama-tama perlu kita disclaimer dulu ya bahwa kita nggak pernah benci sama orangnya ya. Kita nggak pernah benci sama orangnya, kita respect sama orang-orangnya, kita menghargai orang-orangnya, kita menganggap mereka sebagai manusia yang punya jenis kelamin tentu saja. Jenis kelamin ya kalau nggak laki-laki ya pasti perempuan. Kita tidak benci dengan orangnya, tapi yang kita permasalahkan, yang kita benci adalah kelakuannya, dan itu adalah sesuatu yang wajar saya pikir. Artinya kita tetap respect dengan Anda sesama manusia. Bahkan pas di Hong Kong itu ingat nggak antum? Ya. Ada yang datang ke kajian ya, terus memang ngaku bahwa dia adalah gay gitu ya. Bukan gay, lesbi misalnya gitu ya. Kita terima dengan senang hati. Kita senang sekali kalau ada teman-teman LGBT yang mau ikut pengajian, mau coba untuk sadar. Tapi kita tidak mengiyakan, kita tidak melegitimasi kelakuan-kelakuannya. Kenapa? Karena ya memang ini tidak dibolehkan dalam agama. Dan kalau kita pakai logika dikit aja ya, yang namanya keturunan itu ya dihasilkan dari pernikahan antara laki-laki dan wanita gitu ya. Nah masa laki-laki sama laki-laki terus emang mau setek ya? Cangkok ovulasi itu kan nggak mungkin. Membelah diri ya, itu kan nggak mungkin. Emang kita protozoa atau misalnya kita amuba gitu ya, itu kan nggak mungkin. Nah itu jadi secara alamiah ya memang harus laki-laki dan perempuan bukan laki-laki dan laki-laki. Nah coba bisa disampaikan nggak bro, kira-kira apa sih permasalahan dengan LGBT ini ya? Kemarin juga di Magelang kok bisa kejadian gitu, luar biasa ya, ngeri ya. Kalau saya melihat gini, jadi tentang LGBT itu kan perilaku dia, tetapi perilaku ini tentunya sangat dipengaruhi oleh pemikiran mereka gitu loh. Nah, bagaimana mungkin katakanlah misalnya gini, kalau misalnya saya ngelihat daging babi itu kan, itu tetap enggak gitu. Kecuali Mas Felix dulu mungkin enak banget. Kenapa dan enak sementara saya nggak enak? Karena itu kan persepsi, itu karena pemikiran. Nah, begitu juga dengan LGBT itu tidak serta-merta langsung perilaku, pasti diawali dari pemikiran, kecenderungan yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran. Nah ini yang saya melihat bahwa di era sekarang, apalagi di sosial media yang kemudian mereka secara terang-terangan menghembuskan yang namanya isu-isu tentang LGBT. We are born this way. Nah, kami memang lahir begini. Nah, itu legitimasi. Kan, betul, legitimasi. Nah, saya melihat di situ sih. Jadi bagaimana awalnya bahaya pemikiran yang kemudian berujung pada perilaku yang saat ini ya kasus yang kemarin lah di Magelang yang ya alhamdulillah ya, karena Magelang ini salah satu kota santri ya, akhirnya kemudian digagalkan oleh beberapa teman di sana. Ya, jangan sampai nanti dibilang bahwa ini juga anti toleransi, intoleransi atau misalnya anti keberagaman. Enggak sih sebenarnya, karena beragam itu ya laki-laki dan wanita itu beragam. Betul. Tapi bukan tengah-tengah. Nah, karena itu merusak fitrah. Jadi sebenarnya gini, betul tadi perlu digarisbawahi, poin pertama yang pengen kita sampaikan dalam video ini adalah perilaku menyimpang apapun itu ya, termasuk LGBT, di dalamnya adalah ada sebuah inner, namanya sebuah keyakinan di dalam diri dia bahwa ini normal, bahwa ini wajar. Ini juga menjadi dakwahnya mereka. Ini wajar kok, ini normal kok. Terus kenapa harus dipermasalahkan? Lah aku juga manusia, aku memang lahir begini, aku nggak mau begini. Sebenarnya dia tetap mengiyakan kata-kata aku nggak mau begini kok, ini sudah dari sononya, itu sudah masuk dalam legitimasi sebenarnya. Dia berusaha meyakinkan bahwa ini bukan dia inginkan, tapi sebenarnya kalau saya banyak berbicara dengan orang-orang kayak begini, bahwa masih ada sebuah pembenaran dalam diri mereka. Yang antum bilang tadi bahwa dimulai dengan keyakinan dalam kepala. Kalau dia memang merasa ini tidak normal, ini tidak benar, ya dia tidak boleh untuk kemudian melanjutkan. Saya nggak pengen begini ya, tapi bikin pertunjukan. Saya nggak pengen begini, tapi bikin kampanye. Nah ini adalah sesuatu yang salah. Ini yang pertama. Yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua apa masalahnya? Saya melihat gini, kalau saya pribadi selain pemikiran. Orang habit termasuk nggak? Itu habit menurut saya termasuk habit atau lingkungan, misalnya lingkungan yang kemudian awalnya sih mungkin kita biasa gitu ya,
Tapi ketika teman-teman kita begini begitu begitu maksudnya piye? Jadi tiba-tiba melo gitu ya. Kalau tandanya sederhana. Jadi kalau misalnya wanita itu kan kalau nangis ditutup matanya itu. Ditutupi mulutnya wanita itu. Nah, kalau bapak itu kalau ditutupi mulutnya malah aneh. Bapak nangisnya gini. Itu malah aneh. Nah, lingkungan yang kemudian kita dekat dengan mereka itulah yang kemudian bisa mempengaruhi kita. Habitat yang habits ya. Kebiasaan kita bergaul dengan orang yang begitu itu bahaya banget ya gitu ya. Tidak sekedar keyakinan tapi dengan siapa kita hidup, dengan siapa kita bergaul itu bener deh sangat berpengaruh kepada pola perilaku kita, yakin. Nah, pertama adalah pemikiran, poin kedua adalah habits. Maka habits ini juga harus berhati-hati karena habits ini bisa membuat menyebar. Contoh misalnya, ini nyata ya. Aku pernah baca satu penelitian nyata. Jadi ada komunitas gay yang itu kerjaannya menyebarkan. Jadi mereka banyak sekali data-data email, terus mereka menyebarkan film-film porno gay kepada anak-anak SMP nih. Nah, jadi itu ternyata hasilnya apa? Pertama-tama mereka jijik. Ya. Tapi ketika habit lama-lama, kayaknya pengen. Lah ini kayak gini-gini ngeri. Kenapa? Karena memang mereka memasukkan secara habit. Mereka benar-benar berdakwah. Karena namanya dakwah itu kan ada kuantitas, ada kualitas. Betul. Nah, kualitas itu mungkin terletak pada pemikiran, tapi kuantitas ini menjadikan habit. Nah, ini yang menyebabkan jadi menyebar dan akhirnya merasa ya ini wajar karena yang lain juga melakukan. Yang kalau pertama tuh kewajaran tuh dia yakinkan pada dirinya sendiri, yang kedua kewajaran tuh dia coba bentuk melalui aktivitas. Aktivitas yang masif di antara orang-orang. Nah, ini yang kemudian yang berbahaya juga. Saya jadi ingat di Hong Kong gitu ya. Seandainya saya tidak punya keyakinan bahwa daging babi itu adalah haram. Mau antum ya? Jadi wangi. Antum awalnya jijik kan pas lewat pasar babi itu. Jadi dari Wance ke mana itu ke Islamic Center itu awalnya lewat pasar babi itu rasanya ya Allah jijik itu, yang kedua wangi, yang ketiga kok wangi banget gitu. Seandainya saya tidak punya keyakinan, maka habit tadi, kebiasaan tadi itu bisa menjadikan saya bisa menikmati daging babi. Begitu juga dengan LGBT. Awalnya di-share hal yang jijik, yang kedua lama-lama juga demen. Penasaran juga gitu ya. Nah, itu. Jadi hati-hati bagi orang tua, bagi anak-anak muda, bagi adik-adik. Jadi gini loh, kenapa kita tuh menolak acara-acara kayak gitu? Kenapa kita tuh membuat video-video kayak gini? Kenapa ketika ada kontes-kontes yang aneh-aneh itu kemudian kita tegas untuk menolak? Kenapa ketika ada perusahaan-perusahaan kemarin, perusahaan-perusahaan ojek online misalnya, yang kemudian menandakan bahwa mereka mendukung terhadap penyimpangan-penyimpangan kayak begini, kenapa kita tegas? Karena gini loh, pertama tuh keberpihakan itu akan melawan tadi legitimasi internal. Kita harus berpihak dalam keadaan yang kayak gini. Kenapa? Karena kalau ini diteruskan terus, legitimasi ini akan dilanjutkan pada habits tadi. Dan ini akan dimasukkan sedikit demi sedikit. Oh nggak apa-apa, kamu nggak berbeda tuh nggak apa-apa. Kamu berbeda tuh memang normal, sudah dari sononya. Kamu tidak pengen begini, tapi memang kamu dilahirkan begini. Nah, kampanye model begini ini akan merusak anak-anak. Dan bayangkan bagaimana ke depan kalau kemarin aja di Garut aja sudah kemarin berapa ya, ribuan orang terdaftar dalam fanpage gitu kan ya, yang artinya mereka menyetujui, paling tidak mereka mendukung. Nah, maka kita harus tegas dalam perkara-perkara begini. Kita bukannya mau kekerasan kepada mereka, tidak, sudah kita disclaim dari awal tadi bahwa kita tidak membenci orangnya, tapi yang kita benci adalah kelakuannya ini loh, ini yang berbahaya. Nah, ini harus kemudian tidak boleh kita biarkan begitu saja tanpa adanya sebuah perimbangan referensi gitu ya. Nah, jadi itu yang kenapa kita buat video ini gitu ya. Ada pesan-pesan pada teman-teman yang lain? Iya, kalau saya kebetulan sebenarnya bukan fokus di dunia anak, bukan ya, tapi memperhatikan bahwa gejala LGBT ini sekarang bukan di dewasa saja, tapi tadi anak-anak sudah mulai diserang. Nah, ini harus sangat hati-hati bagi ayah bunda bagi ayah bunda untuk memperhatikan kebiasaan anak di rumah. Bahkan terkadang virus LGBT tanpa sadar itu dimulai dari rumah. Ya. Kenapa? Cowok dikasih boneka. Nah, cowok dikasih katalah warna-warna pink. Ya, yang cowok bermain dengan yang cewek dengan tidak permainan cewek. Nah, ini yang terjadi. Maka hati-hati. Bisa jadi virus atau kecenderungan tadi itu dimulai dari rumah.
dari habit yang dibentuk oleh orang tua kepada anak. Ini juga harus hati-hati. Apalagi ketika sudah mulai menganjak dewasa, maka menurut saya pengawasan pada anak-anak tentang sosial media harus sangat ketat sekali. Jadi ya, hati-hati dengan sosial media, tidak serta-merta ketika ada manfaat lantas kita tidak hati-hati terhadap anak-anak kita. Tetap kemudian kita mikir, tetap kemudian ngaji, itu adalah imun yang paling awal, dan mudah-mudahan kalau kita ngaji kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak dan bisa menjaga diri kita dan keluarga kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.